Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Kali ini gue udah lama ya nggak ngebahas soal Adsera ya. Apalagi ini yang cukup penting ya, soal CPM nih ya. Banyak yang komen, bang gimana cara ningkatin CPM, gimana cara ningkatin revenue gitu. Sebenarnya revenue itu kan tergantung CPM juga gitu. Nah, mungkin karena kita kebanyakan males baca gitu ya. Sebenarnya di Adsera Blog ini ya, itu udah ada panduannya semua, bahkan cara pasang iklannya ya. Gua nggak kasih tahu tutorial lagi ya, cara pasang iklan populer ya, direct link itu sebenarnya gua ada bahas ya di playlist belajar Adsera, itu udah lengkap banget gitu. Nanti playlistnya gue taruh di deskripsi gitu ya. Oke, gua akan bahas soal CPM ya. Dan ini ya, soal CPM tuh sebenarnya kalau untuk Indo ya, Indo tuh kecil ya. Oke, di sini udah diperlihatin ya. Lihat ya, Indonesia nih ya. Tuh. Ini udah lihat ya, kecil tuh. Bahkan nggak sampai $1 tuh CPM-nya gitu. Sebenarnya naik turun sih ya. Nah, di sini dikatakan ya, ini gua akan bahas ya. Apa yang dapat mempengaruhi CPM ya? Di sini ada beberapa ya. Tentunya negara ya, negara Indonesia ya, itu cukup kecil kayak gitu. Nah, terus kualitas lalu lintas ya. Kualitas lalu lintas ini traffic ya. Traffic itu kita dapatnya berapa sih, berapa impresi kayak gitu. Terus di sini kompetisi untuk lalu lintasnya ya, itu seperti teman-teman tuh pasang iklannya apa aja kayak gitu. Dan ini ada musiman ya. Musiman itu artinya sebuah artikel ya. Kalau trafficnya misalkan kayak kemarin nih lagi ada Valentine gitu ya, bikin website Valentine itu cukup rame gitu, ngebahas kayak gitu. Terus ada industri apapun ya, misalnya politik ya. Nah, itu teman-teman bisa bikin website ya, tergantung dari kualitas ya trafficnya yang bisa mempengaruhi CPM gitu. Dan musiman, oke mungkin kurang jelas ya, gue akan berikan di sini ya catatannya ya, gimana untuk cara memilih ya iklan yang cukup tinggi ya. Sini gue masuk ke Adsera ya. Oke, jadi sebagai contoh ya, ini ya bisa dilihat ya, CPM gue ya lagi sedang kecil-kecilan nih ya, paling tinggi ya sampai $2 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya di impresinya ini ya. Ini tuh semua gue uji coba gitu iklannya. Jadi teman-teman jangan hanya satu iklan ya, mungkin direct link ya. Sebenarnya populer itu juga bisa jadi impresi juga, kehitung impresi. Native banner itu kehitung impresi juga kayak gitu. Nah, itu semua tergantung pengiklannya ya. Kalau memang iklannya direct link lagi tinggi, itu teman-teman gasnya itu direct link, fokus gitu. Jadi jangan campur-campur gitu, fokus gitu. Oke, maka dari itu di sini ya kita harus kualitas lalu lintasnya juga diatur ya untuk kompetisi ya, sini iklannya gitu. Jadi untuk cara ngeceknya gimana ya? Misalkan di sini gue pengen tahu nih ya, impresi dari 2000 ini ya, ini sampai dapat revenue $4 lumayan ya dengan 2000 impresi ya. Nah, ini artinya sedang tinggi iklannya gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Oke, ini gue fokusnya lagi direct link semua ya. Oh ya, ada juga nih ya, gue nyoba populer gitu, dan ini kecil gitu. Untuk share-nya ini ya, kalau mau tahu ya, gue impresinya dari mana, itu gue share di website ya. Itu udah gue jelasin di video sebelumnya ya, udah banyak gue ngejelasin ya, bahwa gue mainnya di website kayak gitu. Oke, caranya di sini ya, kita pilih ya, bagian country ya, untuk Indonesia ya, di sini kita cari ya, karena gue mainnya di Indo ya. Sini kita cari dulu Indo ya. Nah, terus kita pilih domainnya nih. Domain ini adalah link yang kita garap gitu. Misalkan ini kan ada beberapa website ya yang gue garap gitu ya. Dan ini impresinya tergantung dari pengunjungnya gitu ya. Dari kayak gini blogspot gitu. Oke, gue misalkan sebagai contoh direct link ya. Oke, nah direct link ini ya. Sini gue ada 4 iklan direct link ya. Oke, di sini gue tunjukin dulu ya di sini. Oke, nah ini ya, ini adalah iklan direct link gue ya. Oke, gue akan cari tahu ya di sini mana yang sedang tertinggi ya dari iklan direct link ini. Jadi teman-teman tuh bikin opsi yang banyak ya, bikin 4 ya atau 7 atau 10 gitu, terserah gitu. Nah itu harus diuji coba satu-satu kayak gitu. Memang kita harus cek mana yang sedang tertinggi kayak gitu. Oke, kita statistik lagi ya. Nah di sini kita cek lagi ya, sorry sini gue ulangi lagi. Jadi intinya kita harus sesuai target ya, atau iklannya gitu. Nah Indonesia terus direct link. Nah di sini ya kita cari nih ya, mana iklan yang sedang tertinggi. Misalkan direct link 1 nih ya, apply ya. Oke,
Oke, ini berapa sih? Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, ini direct link 1 nih. Ini hari ini ya, tanggal 16 ya. Tanggal 16. Ini CPM ya. Ini cukup tinggi nih. Nah, ini boleh digasin kayak gitu. Jadi kita fokusnya di untuk direct link 1 nih. Ini gasin aja kayak gitu. Ini kecil semua ya gue ya. Karena mainnya website, mainnya receh-receh kayak gitu. Terus di sini ada direct link 2 ya. Kita apply. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi itu semua akumulasi ya. Yang tampilan di statistik awal itu ya. Itu akumulasi. Nah, kalau ini ya bisa dilihat ya CPM ya. Yang direct link 2 ini $1 ya. Lumayan. Jadi artinya kalau per 1000 tayangan kita dapat revenue ya $1 kayak gitu. Oke. Dan sini kita coba lihat lagi ya. Direct link 3 ya. Kita apply. Oke. Nah, kayak gini tuh. Ya bisa lihat nih. Nah, ini misalkan lagi rame nih ya. Iklannya tuh harus diubah-ubah kayak gitu. Ntar gue tunjukin ya untuk iklannya. Fokusnya kalau teman-teman misalkan website ya, mainnya di website nih, itu harus diganti. Wah, ini direct link 3 nih lagi kencang nih CPM-nya. Nah, ini gasin aja kayak gitu. Intinya kayak gitu ya simpelnya. Oke. Nah, ini pada tanggal 16 nih ya. CPM untuk direct link 3 ini ya. Ini cukup tinggi nih impresinya ya. Oke. Cukup ini tinggi CPM-nya. Untuk impresinya masih kecil kayak gitu. Oke. Sini kita direct link 4 ya, kita apply. Oke. Nah, ini nih ya, bisa dilihat ya. Nah, kayak gini nih. Ini $1, $1. Nah, ini nih per 1000 impresi nih sampai dapat $3 kayak gitu. Kadang emang apa ya, ibaratnya random kayak gitu. Soalnya apa? Ini kenapa bisa impresinya 1000 ya. Terus CPM-nya $1 tapi dapat $3. Kenapa? Ya itu karena iklannya itu ya mungkin lagi mahal kayak gitu. Sehingga teman-teman kalau ngelihat CPM tinggi ya, misalkan nih kayak gue direct link 4 nih. Itu kan gue ngegasnya yang direct link 4 ya gitu. Nah, terus kita sebar nih, ini dapat 1000 impresi dan ini sampai dapat revenue $3. Nah, karena itu ya, walaupun CPM-nya 1 ya, tapi ada pengiklan impresi ya, mengeklik itu ya. Itu tinggi ya iklannya ya. Dan itu sehingga dapat bonusnya segini kayak gitu. Oke. Jadi sini gua akan tunjukin ya origin share ya. Origin share my ID. Oke. Nah, misalkan ada banner juga nih ya. Oke. Ini biasanya ada banner juga nih gua nih ya. Nah, banner kayak gini aja nih ya. Nah, kayak gini nih. Itu udah termasuk impresi kayak gitu. Oke, gue biasanya nge-share ini ya file PSD ya, terus template nih ya. Nah, ini template nih. Jadi perkunjungan kayak gini ya. Biasanya ini lagi gue matiin ya. Biasanya gue pasang iklan popunder ya. Iklan popunder itu juga cukup lumayan gitu ya. Dapetin impresi juga kayak gitu. Nah, gue taruh di sini ya. Nah, ini nih. Nah, ini link-link download gitu-gitu. Ya, jadi kalau ada yang ngeklik itu kita dapat banyak gitu. Nah, tergantung dari website-nya. Misalkan lo lagi ngebahas soal berita tutorial ya, atau zodiak ya biasanya kalau yang musiman ya. Di sini ya misalkan musiman itu tergantung niche ya. Itu kalau lagi tinggi ya, tinggal teman-teman pasang ya iklannya. Nah, ini ya seperti ini. Misalkan nih gue kemarin lagi tinggi nih ya, ngebahas soal ini Polaroid kayak gitu ya. Ini lagi tinggi, lagi banyak pengunjung kayak gitu. Nah, ini ya tinggal teman-teman pasang ya yang direct link 4 kayak gitu. Sehingga nanti ada yang mengunjungi ya, yang mengklik ya. Di sini ya, gue taruh ya. Itu nanti tentunya akan dapat impresi dan revenue kayak gitu. Oke, gue balik lagi ya di sini. Kita refresh. Kita refresh dulu ya. Oke, pada intinya ya di sini yang gue jelasin ya. Nah, ini misalkan impresi di sini itu kan campuran ya. Intinya ya, kita bisa cek ya yang seperti tadi gue jelasin ya, bahwa iklan mana yang sedang tinggi gitu. Itu yang kita gasin kayak gitu. Misalkan kayak tadi direct link nih, CPM direct link 4 ya yang lagi tinggi tadi. Kita coba lihat ya. Indonesia ya. Oke, direct link. Nah, ini direct link 4. Nah, ini kita apply ya. Oke, ini cukup tinggi tuh ya. Ini ada $3 itu. Nah, berarti di sini kita tinggal apa? Tinggal kita copy ya. Kita copy link ya. Terus kita masuk ke Blogspot ya. Terus setting-setting gitu. Oke. Jadi intinya kayak gitu ya untuk cara
pemilihan iklan ya, mana CPM yang sedang tinggi kayak gitu. Jadi jangan sembarangan teman-teman, kalau fokusnya direct link aja gitu. Jangan dicampur-campur, ada popunder, ada native banner ya. Itu teman-teman gasnya itu harus target gitu, sesuaikan. Oke. Jadi mungkin kayak gitu aja sih ya yang bisa gue jelasin ya selama gue main ya kayak gitu. Gue coba analisis dari iklannya dulu ya. Pokoknya lu harus baca-baca dulu sih ini ya. Nah ini nih, mau CPM yang berapa ya, mungkin dari kita kebanyakan malas baca ya gitu. Intinya di sini juga dijelasin ya. Nah ini target ya, tujuan kampanye ya, pilih audiens target kayak gitu ya, buat iklan yang menarik ya, materi iklan ya, menarik perhatian audiens ya. Jadi misalkan kayak gini kan menarik nih ya, ini kan ada yang ingin mengunduh ya atau download gitu, ini kan cukup menarik gitu. Nah ini disisipin aja nih satu-satu, sisipin kayak gitu, itu direct link. Kalau mau banner ya di sini ya, ini gua ada banner juga nih ya. Jadi jangan terlalu dicampur-campur kayak gitu. Cuman nih gua nggak apa-apa ya sebagai uji coba ya. Nah ini ada banner kayak gitu ya. Oke, itu ya kayak gitu aja sih ya. Nah jadi harus diuji gitu, iklannya harus diuji gitu. Pokoknya gue saranin lu baca-baca aja sih ya untuk iklannya. Oke, sebenarnya kalau gue sendiri ya untuk penghasilannya juga lumayan lah kayak gini ya, tipis-tipis aja gitu ya, memang nggak terlalu banyak ya kayak gini intinya ya. Oke, jadi impresinya ya ini bisa lo mainin ya, ini $4 ya, lumayan gitu ya. Dan nanti ini lagi masih berlangsung nih CPM $1 nih, ini belum 1000 impresi ya. Kalau udah 1000 impresi ya, ini ya juga bakal naik ya, mungkin bisa lebih ya dari ini ya, $4 mungkin bisa $5 ya, tergantung dari iklannya yang ditampilkan kayak gitu, apakah iklannya mahal atau enggak kayak gitu. Oke, jelas ya. Gitu aja untuk video pembahasan soal CPM ya. Sorry kalau agak ngalor ngidul ya pembahasannya. Intinya soal CPM itu kita harus bikin target gitu, iklan mana yang sedang rame kita gasin pakai iklan itu. Jadi jangan sembarangan iklannya campur-campur. Kalau bisa jangan satu iklan doang ya, iklan direct link di sini ya, ini kita add direct link terus gitu ya, maksimalin lah sampai 7 gitu atau 10 kayak gitu, jangan cuma satu doang gitu. Jadi kita bisa uji coba gitu. Di sini ya, di statistiknya bisa kita klik juga nih. Nah kayak gini tuh ya, jadi ini bisa dilihat tuh ya impresinya tuh ya, ini $2 kayak gitu. Nah kayak gini $2 CPM nya tuh, cuman impresinya kecil ya, dapetnya segini kayak gitu. Nah ini karena 500 impresi ya, walaupun di sini $1 tapi belum sampai $1 revenue nya gitu ya. Pokoknya bisa dicek-cek aja kayak gitu. Oke, gitu aja ya, bahwa untuk bermain Adsera itu harus dipilih gitu. Ini gue lagi nggak ngegas ya, karena gue lagi main Monetek ya, lagi main Monetek ini ya. Gue klik main Monetek ya, gue udah kekumpul hingga $56 ya. Gue lagi ngegas. Nah ini gas impresinya deh. Nah ini bisa dilihat ya, impresinya kecil tuh ya, tapi CPM-nya cukup tinggi tuh ya. Tuh ya, bisa dilihat ya. Yang penting sedikit demi sedikit aja sih gitu, jangan terlalu apa ya, ambisius gitu. Oke, bahwa gue sebenarnya juga nggak suhu-suhu banget gitu ya, jadi ya lumayan lah buat sampingan gitu, karena gue mainnya short link juga, main iklan juga gitu. Gue main Adsera, main direct link ya. Ini ya, ini 46 ya, ini 56 ya, lumayan gitu. Ntar kalau digabungin kan dolar banyak gitu ya. Ini ya mainnya tipis-tipis aja sih, ini karena gue mainnya sendiri ya, jadi ya kayak gitu sih ya. Oke, nggak terlalu banyak gitu ya, nggak apa-apa, tapi bersyukur aja. Oke, intinya teman-teman gue saran bikin blog ya. Untuk teman-teman kalau yang mau pelajarin silakan ya, gue rekomendasiin ini nih ya. Ini ya, mencari duit dari Adsera nih ya, cukup 12.500 saja nih ya. Kalau mau dibaca-baca silakan ya, yaitu mengenal lebih dalam tentang Adsera ya, pengenalan fungsi setiap iklannya ya, cara meningkatkan traffic ya. Jadi untuk pembahasannya itu kayak gitu ya. Sebenarnya untuk materi peningkatan traffic ya, kalau mau baca ya ini versi gua ya. Kalau versi buku gitu ya silahkan gitu. Gue juga mengambil referensinya dari blog gitu ya. Ini kalau mau dibaca ya. Oke, kapan gajian Adsera tuh ya kalau mau tahu kayak gitu ya. Menambahkan metode payment, cara sebar linknya ya agar kena target. Nah itu agar kena target gua eksklusif lah. Silahkan mau dibaca ya. E-booknya ya, panduannya gitu ya. Jadi di sini silahkan
Sebenarnya kalau gue sih mending sedikit-sedikit, yang penting tetap cuan gitu ya, daripada nantinya kita banyak gitu ya tapi malah ke ban gitu ya. Biasanya kalau ke ban itu emang adsense itu gimana ya, gue juga nggak ngerti ya. Banyak yang laporan ke gue ya pada akunnya ke ban gitu, dapat dolarnya banyak gitu, dan itu pada ke ban gitu tanpa dikasih tahu keterangannya gitu ya. Mungkin karena pada pakai traffic bot atau gimana gitu. Sebenarnya kalau konsep main iklan ini aja ya, main Adsera gini atau main shortlink, itu kita bikin kolamnya dulu ya. Bikin kolam gini, bikin artikel ya. Sebenarnya gua kan nggak cuman satu artikel lah, ada beberapa gitu. Intinya kita bikin kolamnya itu ya, bikin website ya, targeting ya gitu. Mau kita ngebahas politik, tutorial ya, yang kayak gini misal gua download kayak gitu, itu kan kolam gitu. Ini kita tinggal cari trafficnya gimana, tinggal kita share ke komunitas, ke, kalau gua kan ke YouTube gitu, terus di Facebook ya untuk komunitas ya, atau di WhatsApp kayak gitu, di grup-grup ya, editing ya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk penjelasan ngalor ngidul gua ya, bahwa untuk bermain iklan seri itu mending gasnya tipis-tipis aja, secara saran gua gitu ya. Oke, kayak gini nih ya, impresinya kecil ya gitu, tapi ini CPM-nya cukup tinggi gitu ya. Ya, impresinya masih dikit ya. Kemarin gua nggak terlalu ngebus lagi ya, karena gua lagi fokus short link ya, main short link kayak gitu. Intinya kayak gitu sih ya. Oke, gitu aja untuk pembahasan gua ngalor ngidul ya kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, semoga menambah wawasan baru soal CPM, soal main Adsera kayak gini ya, main iklan-iklan kayak gini ya. Intinya sih ya, bikin kolam ini kan memang nggak dibikin dalam satu hari kayak gitu ya, perlu proses kayak gitu. Jadi gue selalu tegasin ya, bahwa di panduan ebook ini ya, untuk yang bermain mencari cuan Adsera ini ya, jangan berpikir bahwa kita cepet gitu ya untuk cuannya gitu, harus proses dulu gitu, kita harus cari strateginya gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Kalau mau sharing-sharing di komen ya, di kolom komentar silahkan ya. Ini ya untuk tampilannya ya, Adsera gua ya, silahkan dibaca ya untuk lebih lanjut. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Dah.